pagi ini kita ngopi dulu Starbucks. Habis itu kita nonton yang manjat. Biasa kalau rekreasi kan nggak pernah manjat, jadi cuma nonton yang manjat. Sampai ketemu di, mau tahu tebingnya di mana? Pokoknya ikutin terus. Oke, sekarang ngopi dulu. Tebing Lidah Jeger terletak di Desa Luwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepat di area penyangga penambangan batu kapur PT Indosemen. Untuk mencapai tebing Lidah Jeger, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2, dengan tujuan Desa Luwi Karet. Secara umum, waktu tempuh dari Jakarta Selatan sampai ke tebing Lidah Jeger berkisar antara 1 hingga 2 jam. Di kaki tebing terdapat sebuah base camp para volunteer yang bernama Palikar atau Pecinta Alam Luwi Karet. Komunitas ini yang membuat jalur serta merawat segala fasilitas yang berada di area tebing. Meskipun sederhana, namun base camp ini kerap menjadi tujuan bagi para pengunjung untuk menggali informasi. Oh guys, sekarang nih kita lagi mau berkegiatan. Ini barang-barang nih, barang-barang bukan barang-barang kita sih, orang nitip. Jadi kesannya kita banyak padahal mah enggak, nitip. Jadi ada apaan aja nih, macem-macem lah pokoknya, nggak tahu mau buka lapak apa mau ngapain lah pokoknya di sini. Tebingnya masih di depan. Sama ternyata ada anak-anak ibex di sini. Nanti kita lihat mau ngapain mereka datang jauh-jauh ke sini. Yuk, ikutin terus ya. Dari base camp Palikar, kita harus berkendara kurang lebih 10 menit menuju kaki tebing. Nah, sekarang gue udah sampai ke tebingnya. Tebingnya ini sebenarnya kita udah beberapa kali kesini ya. Ini tebing Lidah Jeger. Nah, di depan gue nih ada anak-anak ibek nih lagi prepare. Nah, jadi kalau gua kan rekreasi. Jadi bawaannya ada aqua, ada sama kita manjat sambil nyemil Roma biskuit kelapa. Siapa tahu di endorse. Ya. Ya, kita manjat, nonton yang manjat. Ciplo sini. Nih sekarang ada di brand besar Sportiva sama Bil. Nanti kalau kita mau manjat terus butuh diskon, kita cari Ciplo aja. Bisa. Aman. Minta diskon. Nah, ini ada Bu Nopa juga nih. Bu Nopa nih hampir tiap minggu sini Bu ya? Iya. Gimana Bu kesan-kesannya manjat di sini? Kok nggak bosan-bosan sih Bu? Mana pernah bosan sih Bi manjat Bi-nya enggak? Tuh. Ibu Nova suka malu-malu. Padahal mah Malu-malu. tuh kan. Kaptennya lagi sibuk kaptennya. Ntar kita ngobrol sama kaptennya. Dia masih bebenah alat kayaknya. Dilanjutkan dengan mendaki bukit dengan kemiringan antara 15 sampai 45 derajat. Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit hingga tiba tepat di bawah kaki tebing awal pemanjatan. Perjalanannya paling sekitar 10 menit kali ya. Tebingnya sih udah kelihatan. Cuman treknya tahu lihat sendiri deh, begini terjal dan capek. Ini
rekreasi yang kurang happy sebenarnya ini. Aduh, aduh. Untung aja karena ada anak-anak IBEK kita jadi kesini nih. Kalau enggak mah, makasih. Ketinggian tebing Lidah Jager jika diukur dari dasar tebing kurang lebih 100 meter vertikal dan panjangnya lebih dari 500 meter serta memiliki corak guratan-guratan warna hitam pada permukaan tebing, sehingga menjadikan lokasi ini memiliki daya tarik tersendiri. Keunikan lain dari tebing ini terdapatnya pepohonan yang cukup lebat. Bahkan jika diperhatikan dari ketinggian, terdapat bebatuan besar yang tersebar di dekat perkebunan warga yang membentuk pola tekstur yang cukup menarik. Jalur panjat di tebing ini cukup bervariasi, cocok untuk pemanjat pemula maupun pemanjat profesional. Namun perlu diperhatikan, pada kaki tebing memiliki kemiringan yang sangat curam. Teras yang tersedia pun tidaklah cukup luas. Bagi para belayer harus berhati-hati dan memperhatikan setiap pijakannya. Dan ada bahaya juga yang perlu diwaspadai, yaitu dengan adanya keberadaan sarang lebah atau tawon di beberapa titik pemanjatan. Karena ada cerita dari beberapa pemanjat yang pernah menjadi korban diserang oleh tawon tersebut. Maka setidaknya pemanjat harus lebih berhati-hati. Awal penamaan tebing Lidah Jager atau tebing Jager, menurut informasi dari Yudi Rockmaster, nama sebenarnya adalah tebing karang. Beliau mulai memanjat tebing ini tahun 1985 bersama Yono Kaleng Trem. Kemudian tahun 1987 beliau bersama teman-teman Grigahana merambah lagi ke sisi sebelah kirinya. Bang Yudi membuka jalur dengan menggunakan teknik artificial climbing sampai di top dan hanya memasang satu hanger dengan menggunakan handrail di sisi tengah. Dengan demikian, kami menamainya tebing karang zona Lidah Jager. Karena kalau kita berada di puncak tebing, ada sungai Cilengsi yang bentuknya seperti lidah. Dan pada saat itu sedang tren grup musik asal Inggris The Rolling Stone dan mempunyai banyak fans di Indonesia bernama Jaggerstone. Dengan lambang lidah yang terjulur keluar, maka saya memberi nama tebingnya dengan nama tebing karang zona Lidah Jager karena kepanjangan untuk lebih singkat dan mudah disebut, dan sampai sekarang dikenal dengan tebing Lidah Jager atau tebing Jager. Itulah awal penamaan tebing Lidah Jager versi Yudi Rockmaster.